Saudara, siapkan hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan. Saat ku menyembahmu, saat ku menyembahmu, biar Roh Kudusmu bekerja, Rohmu bekerja, amin. Oh, saat ku memujimu, kau bertahta, kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembahmu, saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu Tuhan, saat ku memuji, kau bertahta, kau bertahta di atas. Ku angkat hatiku, angkat hati, ku pandang, pandang. Oh, saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji, ku puji, ku rasakan kehadiran, ku angkat hatiku. Oh, ku pandang, amin. Saat ku sembah Tuhan, saat ku sembah, ku puji, ku puji. Terima kasih Tuhan. Ku angkat hatiku, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, saat ku sembah, ku puji, ku puji, ku rasakan. Haleluya Yesus. Ku angkat, kami angkat hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja, Roh Kudus-Mu berkarya dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, ku puji, ku rasakan. Sekali lagi saudara, ku angkat hatiku. Oh Tuhan, haleluya Yesus. Ku pandang, ku pandang. Biar kami boleh memandang kekudusan-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji, ku rasakan. Sekali lagi, ku angkat hatiku Tuhan. Haleluya Yesus. Oh, ku pandang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saat ku sembah, ku puji, oh, ku rasakan hadirat-Mu. Oh, ku angkat hati, ku pandang. Terima kasih Tuhan. Saat ku sembah, ku puji, ku puji, ku rasakan. Angkat hatimu saudara, ku angkat hati, ya Tuhan. Oh, ku pandang ke. Saat ku sembah, kami sungguh-sungguh di hadapan Tuhan saudara. Kami merasakan hadirat-Mu Tuhan.
ku angkat ku pandang. Terima kasih Tuhan. Saat ku sembah, kami buka hati untuk firman-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Angkat kami pandang kekudusan-Mu Tuhan. Ku pandang kekudusan. Oh, saat ku sembah, oh, ku puji, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari sembah Dia. Oh, hadirat-Mu penuhi setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau yang kami puji dan kami sembah Tuhan. Oh, biar Roh Kudus-Mu berkarya atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini adalah hari di mana kami mengingat Engkau naik ke surga. Tapi juga Engkau akan datang kembali pada kali yang kedua. Dan kami percaya hal itu akan terjadi dan pasti digenapi. Firman-Mu tidak pernah tidak digenapi. Karena itu kami orang percaya datang berhimpun pada hari ini untuk mengingat bagaimana Engkau naik dan bagaimana Engkau turun kembali ke dunia. Untuk menjemput kami semua supaya berada bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Tolong kami, Roh Kudus, biar kami boleh mendengarkan firman-Mu, menangkap isi hati-Mu, apa yang Kau kehendaki dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk mendengar firman Allah. Berfirmanlah ya Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan. Bersama istri saya sampaikan salam. Salam semua. Tuhan Yesus memberkati kita di hari ini. Hari ini adalah hari peringatan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Dan itu berarti Dia naik, Dia juga akan turun, datang kembali pada kali kedua. Dan temanya yang saya berikan bukan waktunya berlambat-lambat. Ya, ini waktu untuk berlomba dalam perlombaan rohani, untuk maju dan tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Bayangkan kalau Tuhan datang, kita tidak ada bersama Dia. Di mana kita berada? Pertanyaannya, di mana kita berada? Karena itu mari kita perhatikan firman Tuhan. Kisah Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Kisah para Rasul 1 ayat 9 sampai ayat 11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ya. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, Ya. dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, Hai orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, Ya. seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Dia akan datang kembali. Tuhan Yesus sendiri pernah berkata
Aku pergi untuk menyediakan tempat bagi kamu, supaya kalau aku datang, aku membawa kepada kamu di mana aku berada. Ya, itu berarti orang yang ada di sana bersama Tuhan itu berada di dalam kebahagiaan yang tidak bisa dikatakan oleh mulut kita. Tak terucapkan kebahagiaannya. Tapi kalau tidak ada bersama Tuhan, wahai celaka. Ya, itu mari kita perhatikan dengan baik-baik. Ya, firman Tuhan mungkin mengingatkan kita dengan tajam, dengan keras, tapi itu untuk kebaikan. Yohanes 14 ayat yang ketiga. Dan apabila aku telah pergi ke situ Ya. dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, Ya. supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, jadi Tuhan nanti datang kembali supaya kita ini dibawa ke tempat di mana Dia sudah sediakan. Tapi ada banyak orang tidak menduduki tempat yang disediakan Tuhan. Ada banyak orang Kristen gugur. Ada banyak orang Kristen terserandung. Ada banyak orang Kristen berbalik dari kebenaran kepada ketidakkebenaran, seperti anjing kembali ke muntah, seperti babi kembali pada kubangan. Ya, karena itu perhatikan baik-baik kata Tuhan. Dia akan datang menjemput kita, membawa kita ke tempat di mana Dia ada. Ya, bersama dengan Tuhan. Nanti Dia datang pada kali kedua, tidak menjadi manusia hina, lahir di Bethlehem kandang binatang. Ya, diejek, dicemoohkan, dia ditampar, diludahi, disalibkan dalam kehinaan. Dia tidak datang seperti itu, saudara. Tapi Dia datang sebagai raja di atas segala raja. Dia akan datang sebagai mempelai laki-laki surga yang penuh dengan kemuliaan. Ya, Dia akan datang kembali seperti hakim yang adil. Sekarang hakim di dunia susah didapatkan hakim yang benar. Pengkhotbah mengatakan di tempat pengadilan, di situ seringkali tidak ada keadilan. Tapi pada waktu Kristus menjadi hakim, maka Dia adalah hakim yang adil. Dia akan datang dalam kemuliaan. Ya, saudara, Alkitab mencatat bahwa nanti Dia datang sebagai raja di atas segala raja. Kata Wahyu, mari kita baca. Wahyu 19 ayat 6 sampai ayat 7. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, Ya, seperti desau air bah, dan seperti deru guruh yang hebat, katanya, Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. ya. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Ya, datang sebagai raja. Mari kita bersorak-sorai memuliakan Tuhan. Lanjut. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dia dan juga- pengantinnya telah siap Dia sedia. juga mempelai laki-laki dan gerejanya menjadi pengantin yang siap, menjadi mempelai wanita. Ya, proses menjadi itu tidak mudah. Banyak orang tersandung, banyak orang berbalik, kata Alkitab. Ya, lanjut. Ayat 11. Lalu aku melihat sorga terbuka. Ya, Sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan ia yang menungganginya yang bernama, ya, yang setia dan yang benar. ya. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Iya, terus. Dan matanya bagaikan nyala api, dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota. Ya, Dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun, Iya. kecuali Ia sendiri. nah, Dia sendiri. Terus. Dan Ia memakai jubah yang dicelup dalam darah, dan namanya ialah
firman Allah. Namanya firman Allah. Itu Yesus, itu firman Allah. Ya, kalau kita menghormati firman Allah, kita menghormati Yesus. Kalau kita tidak suka firman Allah, kita tidak suka Yesus. Yesus itu adalah firman. Ya, lanjut. Dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Ya. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus Ya. yang putih bersih. Ya. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam Ya. yang akan memukul segala bangsa. Ya. Dan ia akan menggembalakan mereka dengan gada besi. Ya. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, Ya. yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Ya. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Itulah Yesus yang akan datang. Bukan kehina, lahir di kandang. Semiskinnya seorang, dia tidak mau melahirkan anak di kandang binatang. Ya, tapi Yesus lahir di kandang binatang, hina. Tapi nanti kalau dia datang dalam kemuliaan, semua mata akan memandang. Ada yang pernah menikam, kata Zakaria, mereka akan meratap. Waduh, menyesal, tapi sudah terlambat. Jangan terlambat menyesal. Sekarang menyesal, sadar, bertobat, itu jauh lebih baik. Kapan waktunya Tuhan datang? Ini pertanyaannya. Kapan Tuhan datang? Enggak ada yang tahu. Tapi saya ingatkan, nanti ada penyesat-penyesat yang mengatakan tanggal, bulan, tahun Yesus datang. Jangan didengarkan. Sekali lagi, jangan didengarkan. Itu penyesatan. Ya, yang pasti Tuhan datang tidak seorang pun tahu. Tanggal berapa, bulan berapa. Yang harus kita buat adalah berjaga dan bersiap sedia. Baca Wahyu 16 ayat yang ke-7 ke-15. Wahyu 16 ayat 15. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Ya. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga Ya. dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Berbahagialah orang berjaga. Tuhan datang seperti pencuri. Pencuri yang mau datang mencuri tidak mungkin beritahu jam berapa datang. Kalau saudara ada pencuri bodoh, dia memberitahu kepada tuan rumah itu, jam 3 subuh aku datang, maka orang akan panggil polisi siap untuk menangkap pencuri. Ya, itu pencuri bodoh. Tapi Tuhan datang seperti pencuri, dia bukan pencuri. Tapi jam operasinya pencuri yang kita tidak tahu. Begitulah Tuhan datang pada saat orang tidak sangka. Pada saat itulah Tuhan Yesus datang kembali. Makanya kita diulangi, disuruh berjaga, bersiap sedia. Jangan berlambat-lambat jadi pengikut Tuhan. Ya. Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Ya. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Ya. Hanya Bapa sendiri. Ya. Jadi kalau kita tidak tahu dan Bapa tidak beritahu tanggal berapa, bulan berapa, jangan dengar orang yang mengatakan ada tanggal, ada bulan, ada tahunnya. Itu penyesat. Jangan gereja Tuhan mau disesatkan. Tuhan datang mendadak. Sekarang ini hari untuk mempersiapkan diri, membenahi diri, menyucikan diri, memperbaiki apa yang salah. Inilah orang yang bersiap sedia, orang yang berjaga, orang yang bangun rohaninya, bukan tidur. Terlena dengan dunia, hanya kerja, ngumpul kekayaan, ngumpul berkat yang tidak bisa menyelamatkan.
Boleh kerja, tapi jangan lupa lebih dari kerja nafkah hidup. Tuhan itu yang harus kita dengarkan firman-Nya, perhatikan. Ya. Wahyu 3 ayat 1 sampai 6. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Ya. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah Ya. dan ketujuh bintang itu. Ya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Ya, jangan sampai orang Kristen nampaknya hidup, mati. Rohaninya mati. Jangan ya. Lanjut. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Ya. Sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Terus. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Ya. Turutilah itu dan bertobatlah. Ya. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Nah, Tuhan datang seperti pencuri kalau kau tidak berjaga. Terus. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Ya. Terus. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Ya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih. Ya. Karena mereka adalah layak untuk itu. Jadi kita ini cuma harus berjaga dalam pakaian putih, artinya orang hidup benar, hidup suci. Terus, Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. ya, Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, ya, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku Ya. dan di hadapan para malaikatnya. ya, Siapa bertelinga, Ya. hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada Nah, jemaat-jemaat. ini yang punya telinga rohani ini harus terbuka. Bukan telinga jasmani saja, telinga roh yang bisa mendengar apa keinginan kehendak Tuhan atas hidup kita. Ini waktu yang sudah jauh malam, kata Alkitab. Karena kedatangan Tuhan itu ya malam, ya waktu tengah malam, waktu orang lagi tidur nyenyak. Jam-jam berapa itu? Sekitar jam-jam 3 itu paling tidur pulas, tidur nyenyak. Ya, itu jam operasinya pencuri-pencuri. Kira-kira seperti itu jamnya Tuhan datang. Waktu orang tertidur, itu pencuri operasi. Lah Tuhan datang sebagai pencuri. Ketika banyak orang tertidur secara rohani, saat itulah Tuhan datang kembali. Karena itu saudara, bangunlah dari tidur rohani. Jangan terus tidur rohani. Jangan terus dipatah semangat. Jangan terus hanya perhatianmu kepada dunia, kepada kerja, kepada segala-galanya yang hanya kepentingan duniawi kita. Jangan. Bekerja tapi berjaga. Bekerja tapi membangun rohani kita. Jangan tidur saja. Ya. Roma 13 ayat 11. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, Ya. yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Saatnya telah tiba untuk bangun dari tidur rohani. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita Ya. daripada waktu kita menjadi percaya. Keselamatan itu sudah lebih dekat. Kapan dekatnya, jaraknya berapa? Tidak ada yang tahu. Tapi lebih dekat. Sudah dekat. Ya. Karena itu apa kata Alkitab? Terus dibaca. Hari sudah jauh malam, Ya. telah hampir siang. Hari sudah jauh malam, hampir siang, itu jam datangnya Tuhan. Sebab itu, marilah kita menanggalkan Ya. perbuatan-perbuatan kegelapan Tanggalkan perbuatan gelap. dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Jadilah orang yang hidup dalam terang. Senjata terang. Hidup dalam terang. Mau terang terus terang. Tidak ada dusta. Di antara suami istri, di antara
anak orang tua sama anak, di antara sesama, di antara hamba Tuhan. Ya. Kita sudah di ambang pintu kedatangan Tuhan. Ini sudah kesekian kalinya diberitakan dan kita berada di tanda-tanda zaman akhir. Tunggu waktunya. Ya, memang ada beberapa fase sampai Tuhan datang. Akan didahului pemerintahan antikris. Tapi Tuhan datang akan memusnahkan. Ya. Saudara, sekarang ini kita diberi kesempatan dengar firman, berjaga-jaga, jangan jadi pengejek. Pengejek-pengejek itu manalah. Dari dulu juga Tuhan bilang mau datang kapan lah. Lah ya memang benar. Dari saya masih kecil, masih umur sekian tahun, mungkin mamaku sudah cerita. Nanti malaikat meniup trompet, langit tergulung. Wah, Tuhan Yesus datang. Sampai sekarang usia saya sudah lanjut, Tuhan belum datang. Dia banyak orang berpendapat seperti itu. Kapan datangnya? Lalu mereka mulai lengah, tidak berjaga, mundur ke gereja, malas. Ya, 1 bulan 1 kali saja. Pas kalau kau mundur, Tuhan ambil gimana? Hah? Seperti Tuhan, kita tidak tahu kapan dia datang. Seperti itu, kita tidak tahu kapan diambil Tuhan. Loh, saudara jangan kira masih muda, masih kuat. Nah itu orang tua dulu diambil Tuhan, belum tentu. Kapan saudara meninggal dunia? Gak ada yang tahu. Ya tahu. Kapan? Kapan meninggal? Tidak tahu. Saya tidak tahu. Tuhan yang tahu. Ya. Karena itu berjaga-jaga. Sama kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Ya, 2 Petrus 3 ayat 3 dan 4. Jangan jadi pengejek. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir Ya. akan tampil pengejek-pengejek. Akan datang pengejek Dengan ejekan-ejekannya, Ya. yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. orang yang hidup menuruti nafsunya. Ya, lanjut. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Ya, Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, Ya. segala sesuatu tetap seperti semula Nah, itu pada kan. waktu dunia diciptakan. Sekarang malah makin hebat dunia ini. Manalah. Ini pengejek. Lah orang Kristen cari dunia saja, kumpulkan saja kekayaan. Nanti itu Tuhan, ibadah itu belakang saja. Kan Tuhan tahu, ngerti saya. Ya. Lanjut. Mereka sengaja tidak mau tahu Ya, bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, Ya. dan juga bumi yang berasal dari air dan Ya. oleh air, ya, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa Ya. dimusnahkan oleh air bah. ya terus. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api Ya. dan disimpan untuk hari penghakiman Ya. dan kebinasaan orang-orang fasik. Ayat 8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, Ya. yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, Yang satu ini tidak boleh dilupakan. yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari Satu hari. sama seperti 1000 tahun, Nah, dan tuh. 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan bisa perpanjang waktu, Tuhan juga bisa memperpendek. Itu hak Tuhan. Tapi Tuhan tidak lalai menepati janji. Lanjut dibaca. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, Ya. sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Ya. Tetapi ia sabar terhadap kamu, Ya. karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, Iya. melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Iya. Supaya orang
tidak binasa. Itu hatinya Tuhan, yang betapa besar kasih Tuhan. Tapi orang Kristen, banyakkan manusia lupa bahwa Allah itu kasih. Dia mau menyelamatkan. Tapi apa kita bersedia diselamatkan? Ayat 10 tolong dibaca. 2 Petrus 3. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Ya, Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. ya. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Ini tidak bohong loh. Dunia nanti meledak, dibakar seperti Sodom. Ya. Nanti orang kaget, tapi terkejutnya, aduh, nggak ada kesempatan. Ya, jadi sekarang diingatkan hamba Tuhan, malah marah, tersinggung. Ya. Maunya dengar firman yang enak, seperti yang saya punya mau saja, itulah pendeta khotbah. Jalan pikiran pendeta harus seperti jalan pikiran saya. Ada jemaat ngomong begitu. Ya, tolong dibaca lagi lanjut. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ya, Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, ya, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. ya. Pada Terus, hari itu, langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. ya, Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru nah ini dan bumi yang baru, di mana Langit terdapat kebenaran. baru, bumi baru. Kalau ini sudah hancur, kita harus menghuni langit bumi yang baru. Sudah mau ke sana? Langit dan bumi yang baru? Mau. Tapi kalau disuruh ibadah saja malas gimana? Hah? Disuruh aja sedikit korban waktu. Sisihkan itu waktu yang 24 jam sehari untuk 2 jam ibadah. Sembayang, baca Alkitab. Oh, enggak bisa, saya ini sibuk sekali. Nah, banyak orang sibuk, tetap tidak bisa sibuk lagi. Saya dalam perjalanan iman saya sekian banyak tahun, ya, saya melihat itu. Orang yang sibuk, sakit bertobat sudah sehat, sibuk, tak satu kali, tidak ada ampun. Untung masih di tempat tidur sebelum nafasnya diambil, ya, masih bertobat, minta ampun. Saya tidak menakuti saudara, dan saudara pun tidak perlu takuti. Tapi pengalaman saya melihat orang-orang seperti itu. Ya, semoga Tuhan tolong kita ya, ada rasa takut sama Tuhan. Itu modal paling besar bagi orang Kristen. Takut kepada Tuhan. Dan bukan hanya takut sama Tuhan, mengasihi Tuhan. Ya, ini modalnya kita. Jadi bukan waktunya kita sekarang berlambat-lambat. Sebab waktu kedatangannya sudah terlalu dekat. Tadi dikatakan 2 Petrus 3 ayat 10, hancur sedemikian. Nah, apa yang harus kita buat? Ayat 11, tolong dibaca. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, Ya, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. betapa suci salehnya kamu harus hidup. Betapa suci, saleh, takut akan Tuhan. Salah omong, minta ampun langsung. Salah berpikir, cepat-cepat ampuni saya Tuhan. Apalagi salah bertindak.
cepat-cepat selesaikan, Tuhan ampuni saya, salah saya ini. Ya, cepat berdamai. Ya, itu. Jadi kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Betapa suci salehnya. Kuduskan dirimu. Segala keinginan dunia ini. Ya, dunia ini sedang lenyap. Tadi kan dibilang Petrus dibakar api berat. Tapi Alkitab mengatakan dunia sedang lenyap. Satu Yohanes mengatakan dunia sedang lenyap. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu lenyap. Jangan cari yang lenyap. Orang Kristen banyak cari yang lenyap. Sudah tahu lenyap nanti, sudah tahu dibakar, masih tahu bergulat situ. Dunia ini isinya 3. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup jumawa. Coba lihat orang kalau sudah punya banyak gayanya, sudah beda. Kalau dulu nurut, sekarang bilang apa? Tidak cocok pikiran saya dengan Pak Pendeta. Ya cocok dengan siapa? Baik Pendeta sampaikan firman, tidak cocok dengan firman Tuhan. Ini berbahaya sekali. Hidup kita ini adalah hidup karena anugerah Tuhan. Ya, jangan kita bermain-main seperti Lot. Lot ini terus matanya Sodom. Pertama dia bilang sama Bapak Abraham, aku pilih lembah Yordan. Lembah Yordan itu belum masuk ke dalam Sodom. Aku lihat di situ ada taman seperti taman Tuhan. Bukan. Dunia ini seperti taman Tuhan, tapi bukan. Dunia ini seperti sorga, tapi bukan. Di dunia ini banyak air mata. Di dunia ini banyak susah. Ya. Di dunia ini orang bergumul setiap hari. Kalau di sorga saudara tinggal memuji Tuhan, menyembah Tuhan, beribadah pada Tuhan. Kalau kita sekarang tidak suka memuji Tuhan, tidak suka menyembah, tidak suka beribadah, masa nanti di sana baru saya suka memuji? Tidaklah. Tidak. Apa yang kita lakukan hari-hari ini, itu kita lanjutkan nanti. Ya, sampai kita ada di sana, di kekekalan. Utamakan hidup kekal, bukan hidup sementara ini. Ini berita kenaikan Tuhan. Bukan hanya memperingati, tapi kita diingatkan bahwa Tuhan akan datang kembali pada kali yang kedua. Apa kita ada di sana? Ku mau di sana, apa ada? Lot itu disuruh keluar dari Sodom, ya, malah masuk, malah dia aduh. Berat saya tinggalkan Sodom. Berlambat-lambat. Kota Sodom banyak harta saya. Deposito saya banyak inilah. 1 triliun lah. Berapa miliar lah. Emas saya banyak sekali. Aduh. Coba. Malaikat mau selamatkan. Karena doa Abraham. Doa syafaat Abraham, gembala saudara itu mendoakan saudara bertahun-tahun. Ya, mungkin saudara lama di sini puluhan tahun. Jangan lupa. Ya, air mata susah. Ketika saudara susah, dia juga susah. Itu hatinya gembala. Ketika saudara senang, mungkin saudara lupa gembala.
Begitu juga anak-anak terhadap orang tua. Ketika anak-anak senang, dia lupa orang tuanya. Tunggu dia susah baru dia datang kepada orang tua. Jangan seperti itu. Ya, perhatikan baik-baik. Lot ini keluar dari Sodom, berlambat-lambat. Gayanya Lot, nggak bisa, nggak kuat jalan. Saya mesti, ayo pergi jauh dari Sodom. Itu dekat-dekat boleh tidak? Kalau aku udah kuat. Orang Kristen itu banyak dalihnya. Kenapa ndak ikut ibadah? Kenapa ndak ikut doa? Lagi sibuk ini kebetulan. Lagi kurang enak badan. Lagi segala macam. Saya kalau tidak cari uang, tidak cari nafkah, bagaimana? Ya. Saudara, mari kita perhatikan bagaimana Lot. Kejadian 19 ayat 16 sampai 19. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu. Sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Iya, Tuhan itu kalau mau tarik orang, itu kasihan sama dia. Ya, terus. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, disuruh lari, supaya engkau jangan mati lenyap. Nah, terus kata Lot kepada mereka, janganlah kiranya demikian, tuanku. Sungguhlah hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu, dan tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil. Izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Juga demikian, nyawaku akan terpelihara. Terus saut malaikat itu kepadanya, baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik. Luar biasanya Tuhan itu ya. Tuhan sayang sama Lot karena Abraham berdoa. Itu kan menekan saya, Tuhan, selamatkan. Tuhan dengar Abraham, karena Abraham itu sahabat Allah. Apa saja Abraham minta, sahabatku ini, sahabat Allah. Sampai Lot yang modelnya seperti ini, keponakan seperti ini juga, mau diselamatkan masih tawar-menawar. Waduh, lambat. Sudah mau dibakar Sodom, masih lambat. Cari kota dekat-dekat Sodom. Banyak orang Kristen hatinya begitu lengket dengan dunia, begitu melengket dengan pekerjaan, begitu melengket dari nafkah hidup. Jadi kalau saya tidak kerja bagaimana? Bapak pendeta mau kasih doi. Memangnya pendeta itu Tuhan. Saya tidak mau jadi Tuhan buat saudara. Saya cuma mengajari saudara bagaimana itu hidup diberkati, dipelihara Tuhan. Saya bisa bantu 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tidak menolong, saya lihat. Tidak menolong. Tapi kalau saudara dengar firman Tuhan, firman itu menolong saudara. Betul. Benar demikian. Hidup kita bergantung sama Tuhan, bukan sama siapa-siapa. Suruh lari, tidak mau. Ayo, coba ayat 22. Cepatlah,
larilah ke sana, Nah. sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa. Cepat, cepat, cepat. Jangan berlambat-lambat. Terus. Sebelum engkau sampai ke sana. Ya. Itu sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Ayat 23. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Ya. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit, dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu, Ya. dan lembah Yordan, Ya. dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan. Ya. Terus ayat 26. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Daya tarik dunia Sodom. Ini daya tarik dunia. Istrinya, aduh, penuh mas. Gimana ini? Begitu banyak mas saya di Sodom. Coba. Dia noleh belakang. Tuhan bilang jangan noleh, dia noleh. Tuhan bilang lari, kencang-kencang. Waduh, pelan-pelan, aku tidak kuat Tuhan. Coba. Ini manusia. Ini daya tarik dunia. Tapi saya mau kasih tahu, dunia sedang tenggelam. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup jumawa. Mata tidak pernah puas. Coba lihat orang kalau sudah berhasil di hidupnya. Beda kan? Jalannya sudah beda, omongannya juga sudah beda. Iya. Begitu ya. Tapi kita mesti hati-hati. Saya kasih ingat. Jangan berlambat. Tinggalkan keinginan dunia ini. Dunia sedang akan dibakar. Kapan waktunya? Hanya Tuhan tahu. Tuhan Yesus pasti akan datang kembali. Supaya kita ada di sana bersama Tuhan. Jadi jangan lambat. Oh, bagaimana kalau saya kerja? Silakan kerja. Silakan cari uang. Rasul Paul mengatakan di Tesalonika, orang kalau malas tidak mau kerja, jangan kasih makan. Nah, kalau saya kerja bagaimana waktu saya? Mesti ibadah. Janji Tuhan, ya, bukanlah ya dan tidak, tapi ya dan amin. Carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenaran, maka semua ditambah. Apa yang punya Lot? Banyak di Sodom. Habis. Ludes. Itu dunia saudara. Seberapa banyak pun punyamu sekarang. Saya ingatkan orang kaya di dunia. Kata Timotius, jangan tinggi hati. Jangan berharap pada kekayaan yang tidak menentu. Tapi berharap kepada Tuhan yang dalam segala kekayaannya memberikan kesempatan kita menikmati. Saudara pikir ini mungkin kata-kata saya. Tidak. Ini kata-kata yang ditulis dalam 1 Timotius 6 ayat 17. Tolong dibaca. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, Ya. agar mereka jangan tinggi hati. Jangan tinggi hati. Dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu. Jangan berharap pada tertentu kekayaan. Seperti kekayaan. Ya. Melainkan kepada Allah. Ya. Yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ya. Jangan saudara pikir apa kaya miskin, saya miskin dia kaya. Jadi saya mesti kerja. Coba saudara lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nanti saudara lihat mujizat. Ya. Nah, keinginan ini daging, keinginan mata, tidak pernah puas. Hidup jumawa, sombong. Itu keangkuhan, itu semua akan habis. Dunia tenggelam. Yang berikut ini menantikan Tuhan datang kembali.
Mari kita jangan lambat melayani Tuhan, ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan sekalipun itu kecil. Ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, melayani. Itu yang seringkali saya dorong orang muda. Saudara-saudara, ayo ambil bagian melayani. Ambil bagian, punya andil dalam kerajaan Allah. Kalau saudara diberkati dengan kekayaan, saudara berbuat dengan kekayaanmu, silakan, itu andilmu, itu pelayananmu. Karena saudara diberkati kekayaan untuk apa? Untuk disimpan, disayang-sayang, dielus-elus? Tidak. Kalau Tuhan memberkati kita, ada maksudnya Tuhan. Ya. Ambil kesempatan bagian dalam pekerjaan Tuhan, sekecil apapun itu pelayanan. Oh, saya cuma jadi pendoa, syafaat. Oh, saya cuma penyanyi. Oh, saya cuma pemain musik. Oh, saya cuma pemimpin pujian. Oh, saya cuma pemimpin komsel. Oh, saya cuma melayani. Saya cuma bersaksi, saya cuma menyanyi. Saya cuma jadi guru sekolah minggu. Ambil bagian. Oh, saya cuma kolektan. Silakan. Ini ada kesaksian ya. Seorang oma, ibu, sudah tua. Umurnya 74. Ini kejadian betul terjadi. Ya. Umurnya 74. Sudah mau meninggal. Keluarganya begitu sayang pada mamanya, pada omanya. Datang sama pendetanya, tolong doakan, kalau boleh Tuhan kasih hidup oma saya. Terus apa? Pendeta ini doa, permintaannya kasih hidup, bagaimana ini Tuhan? Tuhan kasih tahu dia, selama hidup oma ini, sampai umur 74, dia tidak pernah melayani pekerjaan Tuhan. Dia tidak pernah mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Jadi untuk apa hidup lagi? Pendeta ini, anaknya, pendeta, Tuhan tolong, supaya nanti saya ajar dia, kalau dia hidup, supaya dia ambil bagian pekerjaan Tuhan. Ternyata Tuhan dengar pendeta ini. Dan pendeta ini pun lihat oma ini hidup sehat. Lalu dia kasih tahu, Tuhan mau kamu ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Tapi saya sudah oma-oma 74. Ada kesempatan doa syafaat supaya gerejamu penuh, supaya anak cucumu diberkati rohani. Bukannya doakan cucu saya berhasil, anak saya berhasil, pekerjaannya diberkati. Bukan itu, saudara. Ya, itu akhirnya Tuhan mau katakan pada oma itu, Tuhan menciptakan manusia untuk apa? Pada mulanya Tuhan ciptakan manusia untuk melayani Tuhan. Kok ibadah itu apa? Ibadah itu melayani Tuhan, sedang memuliakan Tuhan, sedang memuji Tuhan, sedang menyembah Tuhan. Jangan dikasih hidup, tidak tahu. Ya, jangan ada orang Kristen kepala keras sekali, tidak pernah bisa dikasih tahu. Sedih hati Tuhan. Anak-anak dari kecil diajar melayani Tuhan. Anak sekolah minggu, saya ingat, kalau anak saya disuruh jalan kolektor, oh senangnya luar biasa. Itu pun bagian pekerjaan Tuhan. Begitu mereka beranjak jadi remaja dewasa, main biola, main musik. Mereka ambil bagian.
duduk diam. Ya, karena itu saudara, ini berikutnya, perhatikan baik-baik ini. Ini. Persiapkan jalan bagi Tuhan untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Keluarga. Papa, dengar papa, ayah-ayah. Ya. Jadi contoh, teladan dalam iman. Ya. Bapak, jangan tidak perhatikan anakmu. Yang diperhatikan cuma sekolahnya, pekerjaannya nanti, profesinya, apa sebagainya. Mana itu menyelamatkan? Tidak. Inilah kekurangan banyak keluarga-keluarga. Bapaknya terlalu sibuk. Mamanya juga sibuk, anaknya terlantar. Ya. Alkitab mengatakan Yesus akan datang, tapi dia tidak akan datang kalau semua belum dipulihkan. Kisah Rasul mengatakan sampai segala sesuatu dipulihkan, Tuhan datang. Pemulihan apa? Keluarga. Yohanes Pembaptis persiapkan jalan bagi Tuhan untuk kelahirannya di Bethlehem. Tapi itu juga berbicara persiapkan jalan bagi Tuhan waktu dia datang kembali pada kali kedua dalam kemuliaan. Saudara, jangan pikir kita hidup di dunia hari-hari yang kita lihat dunia. Kerjaan, uang, harta, profesi, pangkat. Cuma itu toh. Kalau hari ini dipanggil Tuhan kamu, di mana kamu? Orang tua harus membimbing anak mengenal Tuhan. Ya, orang tua harus mengalami pemulihan keluarga. Pemulihan keluarga. Orang tua harus mengajar, menegur anak sesuai kebenaran firman. Orang tua harus jadi teladan dalam iman, dalam ketaatan. Ya, ini ya, catat ya. Prioritas orang tua untuk anaknya, keselamatan kekal, itu prioritas. Kau tidak mau lihat anakmu celaka. Ulangan 6 ayat 6-7. Orang tua yang punya anak harus punya didikan pada anak. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, Ya. haruslah engkau perhatikan. Ya, Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada Ya. anak-anakmu ya, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, ya, apabila engkau sedang dalam perjalanan, ya, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. ya, Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, ya, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. ya, Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu, Ya. dan pada tiang pintu gerbangmu. ya. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu, Ya. kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan. Sekian. Ya. Waliaki 4 ayat 5-6. Ini kata penutup dari perjanjian lama. Setelah antara ulangan 6 ya sampai Waliaki itu kurang lebih kira-kira 1000 tahun. Bangsa Israel dikasih ingat, kasih nasihat, kasih teguran, kasih ajar anak-anakmu, tapi dilakukan tidak dilakukan. Kurang lebih 1000 tahun dalam Waliaki terakhir perjanjian lama, ayat terakhir. Tolong dibaca. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang Menjelang besar, hari datangnya hari Tuhan itu, yang ya, besar dan dahsyat itu. Ya. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, nomor 1 hatinya Bapa.
Jangan hari-hari nafkah hidupnya kasih makan anak. Makan apa? Bapak-bapak didik anakmu. Ada waktu kumpul. Ada waktu suruh baca Alkitab. Saya perhatikan anak kecil ini. Nggak serius. Taruh Alkitab di samping. Suruh baca. Pegang. Nggak ada gairah. Kenapa? Tidak dimulai dari rumah. Tidak dimulai dari rumah. Baca terus. Dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, Ya. supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Ya, kenapa bumi akhirnya lagi dihancurkan? Kenapa dunia nanti dihabiskan dengan belerang? Karena banyak orang tua tidak bertobat. Anaknya tidak dididik. Ya. Akhirnya dunia dimusnahkan. Dengan cepat. Apa yang orang tua harus lakukan? Amsal 4 ayat 1. Ini Alkitab. Orang tua dikasih anak untuk apa? Ada orang tidak punya anak. Yang punya anak untuk apa itu anak? Ya. Dengarkanlah hai anak-anak, Ya. didikan seorang ayah, Dengarkan anak-anak didikan seorang ayah. dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Iya. Karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu, Ya. janganlah meninggalkan petunjukku. Jangan tinggalkan petunjuk. Ayat 10. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Namanya umur panjang. Ayat 15. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, Ya. menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Jangan menempuh jalan orang fasik. Ajar. Banyak orang tua tidak ngajar anaknya. Manja itu yang merusak sekali itu, manja. Dia takut kalau pukul anaknya. Alkitab bilang jangan takut merotang anakmu untuk kebaikan. Jangan terlambat. Jangan berlambat-lambat. Ya jangan terlalu sayang tuh anak. Mau dipukul saja susah. Jadi itu anak mau teriak, mau apa, dibiarkan saja. Itu dari rumah. Didikan. Amsal 6 ayat 20. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu, dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ayah dan ibu bersatu ngajari anak-anak. Ya. Amsal 10 ayat 1. Amsal Salomo, Ya. anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada Nah, ayahnya, kalau nanti anakmu jadi orang bijak, kan sukacita ayah. tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibu. Iya. Iya toh. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, Ya. tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Didik anak dari kecil. Jangan cari uang yang tidak halal. Maka engkau akan menjadi orang yang disayang oleh Tuhan. Terus. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, Ya. tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Saudara tidak akan menderita lapar. Itu janji Tuhan loh. Ya. Oh, saya tidak bisa ibadah, saya mesti cari. Nah, sudahlah. Ada waktu, kita menyiapkan waktu untuk ibadah. Nanti Tuhan bilang aku akan pelihara, akan tambahkan. Ya, orang tua jangan salah asuh. Amsal 13 ayat 24. Rasa sayang pada anak. Siapa tidak menggunakan tongkat, benci kepada anaknya. Tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Pukul itu anak. Kalau memang tidak mau dengar. Kalau memang nakalnya luar biasa. Awas. Pakai tongkat. Mana lebih baik? Daripada dimanja. Hah? Rusak tuh.
Banyak orang salah asuh, tumbuh besar salah asuh. Menikah itu tidak gampang. Saya bilang ya, menikah itu tidak gampang. Bukan karena ganteng, kaya, cantik. Tidak. Apakah dia orang beriman yang mengasihi Tuhan, mengasihi kebenaran? Tidak mudah. Perjalanan nikah suami istri itu tidak gampang. Saya salut dengan rekan hamba Tuhan yang sudah 60 tahun pernikahan. Saya menuju ke situ. Tidak mudah, saudara. Ya, ayah punya contoh, model. Nah, coba ayat 13 sampai 14 tadi dari Amsal pasal 23. Jadi sedia tongkat, awas, nakal ya. Pukul pantatnya, pukul di tempat-tempat yang aman, yang emosi. Didik. Jangan menolak didikan dari anakmu. Ya. Ia tidak akan mati kalau engkau memukulnya dengan rotan. Mati anakmu kalau dipukul rotan? Alkitab bilang tidak. Ya. Ini sebelum Tuhan datang. Sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Supaya kita, keluarga, ada di dalam kota Yerusalem surgawi. Itu doa saya, pergumulan saya. Biar saya, istri, anak, menantu, cucu, semua ada di Yerusalem baru. Melayani Tuhan ya. Ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Orang tua jangan salah asuh. Jangan terlalu sayang untuk anak. Jangan terlalu manja. Rugi kamu. Sekarang belum terlambat. Masih kecil. Didik. Didiklah anakmu selagi masih kecil. Amsal 22 ayat 6, tak usah baca. Orang tua jadi senang. Orang-orang pada beriman. Anak-anak pada beriman. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, orang tua jangan salah asuh anak. Supaya kita semua ada berkumpul di tempat di mana Yesus ada. Di situ kita pun ada. Tuhan Yesus memberkati kita. Yang tidak punya anak, belum punya anak. Ya, lahirkan anak rohani. Bersaksi, bawa jiwa. Itu anak-anak rohani. Orang-orang yang diselamatkan. Mari saudara kita bangkit berdiri. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tertumpah bagimu. Aku mau jadi saksi melakukan kehendak-Mu, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Aku mau jadi, siapa mau jadi roti yang terpecah bagi Tuhan? Ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, layani Tuhan. Aku
mau jadi saksi, melakukan kehendak-Mu, melayani lebih sungguh. Melayani, siapa mau melayani Tuhan sampai Tuhan datang? Angkat tanganmu, katakan, aku mau melayani-Mu Tuhan. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Siapa mau melayani Tuhan? Tidak sia-sia kita melayani Tuhan. Lebih sungguh, tidak sia-sia. Didik anakmu melayani Tuhan. Ambil bagian anak-anak dari kecil. Lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Yesus tidak akan kembali pada kali kedua sebelum segala sesuatu dipulihkan, termasuk keluarga dipulihkan, rumah tangga kita. Melayani lebih sungguh. Melayani, haleluya. Melayani Tuhan yang maha besar. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, haleluya. Oh, Rabaya Labasa, Karabaya Labasa. Haleluya, haleluya. Oh, Rabaya Sandaba Rabaya Labasa. Melayani lebih sungguh. Rabaya Sakarabaya Labasa. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani. Oh, Rabaya Syah. Terima kasih Tuhan, Engkau baik sudah melayani kami. Melayani sampai nyawamu Engkau serahkan di atas Golgota. Dan Engkau tidak hanya mati, Engkau bangkit pada hari yang ketiga. Dan Engkau naik ke surga. Dan Engkau akan datang kembali pada kali kedua. Kami harus siap sedia Tuhan, supaya di tempat di mana Engkau ada, kami pun ada di sana. Ada bersama keluarga kami, ada bersama dengan jemaat yang ada Tuhan. Ajarkan kami setia untuk melayani, mengasihi Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu. Walaupun itu keras, walaupun itu tajam menempelak dosa kami, tapi kami disiapkan untuk menyongsong Tuhan datang kembali. Kami disiapkan untuk menyongsong langit dan bumi yang baru. Terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih untuk didikan dari Tuhan. Biarlah seluruh keluarga kami. Gereja adalah keluarga.
keluarga demi keluarga, supaya ini dipulihkan oleh Tuhan. Orang-orang tua mendidik anaknya dalam iman. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan dua-duanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Terimalah berkat, kasih karunia dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini sampai selamanya, sampai Tuhan datang. Dalam nama Yesus, amin.